Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Airasati dengan NPM 247882022. Pada video kali ini kita akan mengeksplor fisika layar. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah meninjau alamat IP lokal, informasi alamat IP lokal, kemudian menelusuri jalur antara sumber dan tujuan. Lalu di sini juga ada background dan skenario-nya. Nah, di instruksi di bagian pertama adalah meninjau alamat IP lokal, informasi alamat IP lokal. Nah, untuk langkah pertama, what is my IP address? Version for address. Nah, caranya adalah di sini klik home PC yang berada di atas meja, kemudian desktop tab. Di desktop tab, kita buka command prompt, lalu ketikkan ipconfig. Nah, di sini saya telah memberikan perintah ipconfig. Di ipconfig ini ditampilkan alamat IP-nya. Nah, di sini alamat IP-nya itu 192.168.075. Sama yang ada di sini, sama persis yang ada di sini alamat IP version 4-nya. Nah, kemudian kita akan mengulangi step ini di device kita sendiri untuk mengecek alamat IP kita. Nah, kalau untuk di device saya sendiri, di sini alamat IP-nya diawali dengan 10.200, menandakan bahwa alamat IP saya itu privat, jaringan privat lokal. Lalu langkah kedua, what is the IP version for address for my router? Untuk mengetahuinya, eh, masih di Windows IP config, di jendela Windows yang sama. ipconfig, perintah ipconfig menunjukkan alamat IP dari eh, lokal atau home router yang dikenal juga sebagai default gateway. Default gateway-nya kalau untuk device saya segini, sedangkan untuk di home PC default gateway-nya sama persis seperti yang ada di sini, yaitu 192.168.0.1. Hmm. Di sini ada pertanyaan juga, eh, alamat IP saya pada router lah, 10.250.26. Kemudian langkah ketiga, what is my public IP version for address? Apa alamat IP saya, alamat publik IP saya? Nah, untuk mengetahuinya, kalau untuk versi device kita sendiri, kita dapat mencarinya di internet, kemudian ketikkan what is my IP. Nah, di sini menunjukkan alamat IP saya 114.10.101.214. Itu untuk alamat IP versi 6 ini tidak terdeteksi. Lalu di paket tracer, kita bakal menutup jendela command prompt, kemudian ke web browser. Di web browser, kita akan mengetikkan URL www.tellmemyip.com.
Nah, di sini muncul ya informasi terkait alamat IP, ISP, lokasi, kemudian eh, koordinatnya ya. Ini informasi mengenai IP kita. Di sini di dalam paket tracer. Nah, untuk langkah keempat, meninjau konektivitas di internet kita. Di sini kan konektivitas, koneksi yang saya gunakan antara device dan router saya itu menggunakan wired atau wireless. Nah, kalau untuk saya sendiri itu di sini menggunakan wireless LAN adapter. Ini ada pertanyaan di mana router yang saya gunakan untuk mengakses internet. Sebenarnya saya menggunakan ponsel sendiri untuk mengakses internet, menggunakan data seluler lalu dihubungkan ke laptop saya untuk koneksinya. Nah, yang eh, part kedua, kita akan menelusuri jalur antara sumber, source, dan tujuan, destination. Nah, untuk langkah pertama itu di dalam paket tracer di home PC, kita buka command prompt. Di command prompt kita ketik perintah tracer. Jadi perintah tracer di command prompt itu digunakan untuk melacak jalur atau rute yang dilalui oleh paket data dari perangkat kita ke tujuan. Contohnya ini, em, dalam hal ini kan www.hawaii.edu itu menunjukkan bagaimana data dikirim dari komputer kita melalui berbagai perangkat jaringan ke alamat yang dituju. Ini ya. Nah, di sini kan ada alamat IP 192.168.01 itu menandakan bahwa alamat IP router lokal di jaringan ini tadi, jaringan home PC. Nah, untuk alamat IP yang seterusnya, nah ini menunjukkan router atau perangkat yang berada di jaringan penyedia layanan internet ISP atau jaringan internasional yang digunakan untuk mengirimkan data ke tujuan akhirnya. Di sini juga ada kolom waktu MS. Nah, ini dibutuhkan untuk melihat, ini kita lihat untuk melihat waktu yang dibutuhkan pakai data mencapai setiap tujuannya, setiap hop. Nah, lalu tanda bintang pada baris tertentu seperti baris ke-10 itu menunjukkan bahwa eh, source tersebut tidak merespon dalam waktu yang diharapkan. Kemudian di sini juga kan ada alamat IP 172.30 sekian adalah
hop terakhir yang mengarah ke tujuan akhir. Langkah kedua, eh, kita kan menginvestigasi hop yang kedua di output tracer. Hmm. Paket data IP ini sekarang meninggalkan jaringan di rumah, jaringan rumah, dan dikirimkan ke ISP. 10.120.8961 adalah alamat IP pertama dari alamat dari router pertama yang berada di luar jaringan lokal rumah. Router ini milik ISP. Di bagian A, dalam paket tracer kan kita menotis home PC itu berada di atas meja yang terkoneksi ke home router yang berada di bawah rak. Di sini bagaimanapun home router itu tidak terkoneksi secara langsung ke router yang di sebelah. Sebaliknya, ini terkoneksi ke kabel modem. Nah, berdasarkan hasil trace route yang ditampilkan ini, IP address untuk ISP POP itu biasanya terletak pada hop kedua, yaitu 10.120.8961, yang merupakan titik pertama di luar jaringan lokal setelah router lokal dengan IP 192.168.01. Lalu step ketiga, untuk bagian yang ketiga kan kita mencari eh, lokasi IP address dari ASP POP-nya. Nah, di sini untuk hasil saya sendiri 2ND untuk hop IP pada address yang kedua. Kalau di sini kan 114.10.103.235. Kemudian kalau yang di home PC itu ada di 10.120.8961. Nah, sayangnya di sini kan tidak menunjukkan di mana eh, lokasinya. Nah, sedangkan di My API Location Information untuk ISP-nya sendiri itu di Ayo HB Subi, kemudian untuk city-nya ada di Kedaton, untuk regionnya di Lampung, kemudian untuk country-nya Indonesia. Nah, di langkah keempat, kita akan menginvestigasi kenapa koordinat informasi terkait koordinat itu tidak selalu akurat. Nah, setelah diinvestigasi, memang benar adanya kenapa alamat koordinat IP address itu
Jadi setelah diinvestigasi, kenapa alamat IP itu seringkali tidak akurat, itu karena alamat IP address bisa berpindah lokasi. Contohnya, kalau ISP mindahin jaringan atau ngejual subnet IP ke daerah lain, IP-nya masih ke lock up sebagai lokasi yang lama. Nah, di dalam paket tracer kita akan menavigasi ke Monterey. Nah, lalu klik ke gedung Monterey CA. Nah, di sini kita menotis ada dua buah router di dalam rak yang milik punya Comcast Net. Di sini kan ada pertanyaan alamat IP yang ketiga di dalam paket tracer outputnya. Alamat IP yang ketiga itu kan ada 10, 110, 178, 133. Nah, ini kan ditanya router dan interface yang di Monterey CA building yang mana? Menunjukkan alamat IP yang ketiga. Nah, untuk alamat IP yang ketiga tadi kan, ini ya, 110, 110, 178, 133. Di router yang pertama ada di gigabit Ethernet 0/0. Untuk alamat IP-nya 10, 110, 178, 133. Ini ada di router yang pertama. Kemudian untuk alamat IP yang keempat, untuk alamat IP yang keempat itu kan ada 110, 139, 198, 129. Nah, dia eh, berada di router yang kedua untuk alamat IP yang keempat di output paket tracer. Tracer. Nah, kemudian di sini untuk mengetahui informasi mengenai domainnya, pertama kita buka materi terlebih dahulu. Nah, klik pada kemudian
Nah, sini kita bisa melihat ke arah utara, di mana kabel keluar dari kota Mantare terhubung ke jaringan antar kota. Nih. Terus langkah ke B, kita akan naik ke Intercity. Di sini kan ada jalur koneksi antar kota. Nah, contohnya dari Seaside, kemudian ke Marina, lalu ke ujung sana, kota. Nih, oh ini, salah. Nah, kita bisa melihat jalur koneksi antar kota seperti dari Monterey ke San Jose, kemudian ke Los Angeles, dari Los Angeles melintasi samudra lalu ke Honolulu. Kemudian klik Sanjo. Nah, di sini kan ada tiga bangunan. Bangunan ini dinamai sesuai bagian dari domain name yang dilihat di Trace. Nah, di sini kan kita akan menentukan hop dari hop kelima, 6, 7, 8, 9, kemudian domain name-nya. Nah, untuk yang kelima tadi kan untuk hopnya itu 10, 151, 78, 177. Nah, untuk yang hop kelima itu domain name-nya berada di Clara 01 Santa Clara CASFBA Comcast.net bagian sini. Kemudian untuk hop yang keenam ada 10, 10, 41, 121.
Untuk 21 tadi tetap di sini domainnya. Kemudian yang ketujuh ada 10, 110, 46, 30. Untuk yang ketujuh ada di bagian sini, domain di Sunnyvale. Kemudian untuk yang ke-8, ini ya, untuk yang lokasi hub ke-8 itu ada di Great Oaks. Kemudian yang ke-9, 110, 110, 32, 246. Masih berada di domain yang sama seperti hop yang ke-8. Kemudian untuk step yang ketujuh akan menginvestigasi link antara Comcast dan Internet 2 di San Jose, klik, kemudian klik get Ox link. Kita dapat melihat nama dari router yang ketiga itu milik Internet 2. Ya, ini RTSW Sunnet Internet 2 Edu. Kemudian yang ke step 8, kita akan menginvestigasi Internet 2. Dan apakah ini versi terbaru dari internet? Bukan. Internet 2 itu jadi setelah saya cari tahu, internet 2 itu bukan versi terbaru dari internet, melainkan internet 2 adalah jaringan riset tingkat tinggi di Amerika Serikat yang dibuat terpisah dari internet publik. Nah, biasanya digunakan oleh universitas, lembaga pendidikan, dan pemerintah buat komunikasi cepat dan stabil. Nah, untuk step yang ke-9, kita akan menginvestigasi link ke Los Angeles. Di Intercity, kita akan klik Los Angeles.
Di sini kan gedung Losanet Internet Edu itu berada di dekat Los Angeles. Di sini juga terdapat sebuah router. Kemudian step 10 investigasi link yang menyeberangi Osi- Pacific Ocean, Laut Pasifik. Nah, di Honolulu, kita memiliki dua buah router di dalam gedung I2PX Hawaii. Nah, yang pertama itu milik I2PX Hawaii, kemudian yang terakhir itu milik Kolanet RA0 OhNetNet. Nah, untuk step yang sebelas kan menginvestigasi link antara Internet Zoo dan Universitas Hawaii. Jaringan Universitas Hawaii. Ini ya, routernya. Kemudian step ke-12, investigasi eh, IP terakhir yang diketahui, alamat IP yang diketahui di dalam output tracer. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita dapat melihat tracking dari hops-hops di dalam tracer ini yang melewati grup, tiga jaringan grup yang berbeda. Yang pertama ada Comcast ISP, Internet to ISP, kemudian yang terakhir ada University of Hawaii Network. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di paket tracer 4.7.1 mengenai eksplorasi explore physical layer. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.